Mulyadi tidak mengurangi rasa hormat saya. Ya kan, saya undang Pak Deddy Mulyadi untuk kita diskusi bersama-sama membangun Jawa Barat, libatkan kami Ormas untuk menjadi garda terdepan, membantu Bapak untuk membangun Jawa Barat. Ya, saya sampaikan di sini, saya tantangan terbuka untuk diskusi aktif. Ya, diskusi aktif, ayo kita ngobrol. Yeah. Ya, jadi jangan masyarakat itu menstigma Ormas seakan-akan kenapa? Statement Bapak itu bagi kami menyesatkan, Pak. Ya kan, menyesatkan untuk itu menyesatkan yang satu itu, Pak. Yeah. Ya. Tapi, ayo kita ngobrol. Saya undang Bapak. Ya kan? Diskusi. Bapak biasanya kalau ini kan ya saya undang resmi Pak di kantor kami Pak. Di DPD Grip Jawa Barat. Kita diskusi Pak. Ya karena saya juga pengen belajar dari Bapak, saya pengen tahu pemahaman preman itu yang kayak gimana. Saya juga sampai hari ini belum paham Pak, preman itu yang kayak gimana. Jadi saya undang Bapak untuk datang ke kantor DPD Grip Jawa Barat, kita diskusi Pak di sini. Oke, siap. Siap. Apalagi gubernur yang sekarang. Urusannya hati-hati aja Jawa Barat nih. Hati-hati, ini di Jawa Barat nih sedang ada ala khatarin azim. Sedang ada bahaya besar. Deddy Mulyadi. Kang Deddy mana? Kang Deddy. Kok duduk di baris belakang gitu? Jagoan Citiwul sudah ditangkap. Joren dia sekarang guys. Preman Cikuwul. Mau ukur ngomong, store parkir ya 2, ayo lu nyekel lapak di storan, kurang ngomong. Kapan saya nggak wawancara hiji-hiji lemah? Apa sama dia? Nya ulah ngomong. Sama lain urusan didinya. Ulah urusan didinya. Saya akan ngomong yang iya. Saya akan ngomong kan store parkir lapaknya 2, hiji store kadisub, 2 store ka preman di dia. Lu nyekel lapak. Tong ngomong, lu ngomong berarti akan pemain. Enggak beda, gaya beda. Enggak gaya tukang parkir, jeung gaya preman dikit beda. Jagoan nih dia. Preman Cikuwul. Sehat, Mang. Tak berdaya dia sekarang guys. Terima kasih pada jajaran Polda Metro Jaya, Pak Kapolda, Pak Direskrim dan kemudian jajaran Kapolres Kota Bekasi, Pak Kapolresnya dan Kasat Sersenya. Jagoan Citiwul sudah ditangkap. Mantap. Dan ini pembelajaran bagi semuanya di wilayah Provinsi Jawa Barat. Jangan coba-coba bergaya jadi jagoan. Kalau ujung-ujungnya sudah ditangkap, nangis. Semangat untuk seluruh rakyat Jawa Barat. Jangan pernah takut terhadap aksi preman. Kibarkan semangat kita, kepakan sayap. Preman itu kalau ditangkap pasti nangis. Mantap, benar kata Pak Deddy. Tahu, gua jagoan yang megang Cikuwul. Iya, Pak, ada nih gua nih. Iya, paham. Paham. Masa gua banyak. Jagoan Cikiwul, nggak kerja, tapi minta THR. Bawa-bawa amplop, bawa-bawa proposal buat apa, Bos? Sumpah ya, ormas-ormas kayak gini tuh meresahkan masyarakat, Cok. Terus sering banget tuh gue lihat di jalan-jalan bawa-bawa amplop, bawa-bawa map, bawa-bawa proposal, ya kan habis itu ditaruh di pabrik-pabrik, ke warung-warung pinggir jalan, ke tempat usaha-usaha orang. Ini mah jatuhnya bukan ormas ya, tapi premanisme berkedok ormas. Sekarang coba kalian tonton video klarifikasinya nih. Ada putusan yang berdasarkan dan dibaca dan dilihat isinya itu meminta bantuan untuk bagi-bagi takjil pada tanggal berapa nanti yang akan kita. Dia minta uang ke pabrik buat bagi-bagi takjil. Kenapa nggak pakai uang lu sendiri, Bos? Kan acara lu nih yang ngadain, lu yang berinisiatif, ya pakai uang lu sendiri lah. Atau enggak, lu suruh lah anggota lu patungan, katanya anggotanya banyak. Lu bayangin, Ben, sebelumnya ada 3 proposal nggak jelas dari... Terus kata dia, kenapa dia bisa semarah itu? Karena sebelumnya udah ada 3 proposal yang disampaikan ke pabrik itu, tapi disampaikan sama satpamnya ke atasan, akhirnya proposal dia ditolak. Nah, itu yang bikin dia marah. Maksud gua gini ya, lu kalau mau duit, mau THR ya... Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa lagi? Cabadat. Bahwa kita sudah menginstruksikan bahwa tidak ada instruksi atau tidak ada perintah untuk mengajukan permohonan THR kepada pemerintah ataupun swasta ataupun pihak-pihak lainnya. Secara tegas, tidak ada perintah mengajukan permohonan THR ataupun yang lainnya kepada seluruh pengurus baik itu tingkat distrik, KSM ataupun Pokja. Kami akan mengambil tindakan tegas sesuai dengan peraturan organisasi apabila ada pengurus KSM ataupun Pokja yang melakukan permintaan THR kepada pemerintah, swasta ataupun pihak-pihak lain. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, seluruh tempat parkir ini sudah ada yang punyanya lapaknya. Si yang punya lapaknya tidur. Siapa Bapak? Hah? Jadi jaga di sini. Dia tukang parkir udah minta jadi. Oh, tapi itu sadaya yang lu jaga ya. Hah?
Akan Pak. Wahyu. Ya nu belah itu setor kana Bukalapak. Oh gitu. Heeh. Bukalapakna saha nu belah gitu? Saha nu Bukalapakna? Nyahoan manehna mantap ngomongna rada keras, beda. Beda rada keras. Akan ke tukang parkir. Geuningan kurang tuh pakai rompi. Kapan kan dibagikan kapan parkir? Oh, lain. Berarti ieu nu boga. Akan mana? Dan dia. Mungkin aya dua. Naon? Belah dia kapan parkir? Lapak ke mana? Di dia tukang naon? Parkir. Parkir. Sabar sapoe. Anu 200, 2,5. Torna ka mana? Ayeuna mana sampai? Ayeuna mana berapa? Parkir ayeuna di dong ayeuna. Nya sampai. Bukan dia. Dia ada beda gaya. Bukan. Itu mah beda deui, beda jalan nih kan. Beda jalan. Bapak begitu 2A parkir. Saya mah ukur ngomong. Store parkir aya 2. Aya nu nya ke lapak di storan. Kunaon ngomong? Kapan saya geus wawancara hiji-hiji. Tahan parkirna saha kana. Luar biasa, Deddy Mulyadi tidak pandang bulu menghajar preman-preman yang mengganggu proyek ya. Ini salah satu contoh yang bagus untuk dilakukan oleh seorang pejabat, langsung terjun menghajar para preman yang mengganggu ya. Oke, terima kasih ya. Kan itu proyek pemerintah pribadi. Ngisi-ngisikan duit pribadi. Wah, nggak ada damai. Lamun teu sanggup tinggalkan proyekna. Naon, urang ngabantuan pemerintah, ngabantuan warga kok ngajar da poe wargana. Iki jelema. Apa sama dia? Nya ulah ngomong. Sama lain urusan didinya. Ulah urusan didinya. Saya keur ngomong jeung ieu. Saya keur ngomongkeun store parkir lapakna 2. Hiji store ka disub, 2 store ka preman di dieu. Nya ke lapak. Tong ngomong, lu ngomong berarti akan pemain. Ya kan? Enggak beda, gaya beda. Enggak gaya tukang parkir jeung gaya preman dikit beda, ha. Preman dikit beda, ha. Saya teh apa aja hiji-hiji. Beda gayana tuh. Gitu loh. Bobo akang nya ke lapakna. Aneh Pak. Orang di dia kan. Hanya di dia tapi nya keur sejen. Wah. Nyangga tuh kan gaya beda. Gaya sangaran sih gaya, sangaran. Kudu kemana kudu kieu. Beda gaya. Tukang parkir sejen beda. Sopan. Etika, ieu teu. Jagoan dia. Coba. Jagoan abi mah di dia. Gitu loh. Beda, gitu loh. Gitu. Berarti ini termasuk terlibat. Tapi karena sakit dada, terima kasih. Jadi gini kita dulu, setoran ada 2 Pak, bisa dengan lapak tadi. Setoran ke disubnya 60, setoran ke pemegang lapaknya 300. Kita tanya dia. Ya, gitu. Nah ini sekarang ketemu. Kalinya mana? Kali baru kan nggak nyaut. Jadi kali mah beda. Jadi si lapak ini teh sudah ada yang punya. Ya dari dulu mungkin pegang lah biasa. Nah kemudian dia gini, dia kan ini kan Pak Sen tukang parkir nih. Nah dikasih target kan sehari misalnya 100.000, oleh dia disubin. Jadi kalau sopir ada sopir batangan, ada sopir tembak. Jadi yang mengut tiap hari banyak sopir tembak, sopir batangannya tinggal. Jenjang Pak. Gitu. Dievaluasi, saya bilang dievaluasi benar kalian. Makanya store-nya dibikin langsung. Gitu. Sayang uang kalau saya kan anu ngecor saya pakai duit sorangan. Anu menikmati orang lain tiap hari gitu. Gitu aja. Dewan ya. Gitu. Besoknya ya. Saya dicek hiji-hiji, nah store parkir teh 2, muka hiji, kadisub lewat tadi, yang satu lagi ke pemegang lapak. Siapa pemegang lapak? Ayo tadi sebutan ngarana, tukang parkirnya disebutan, tadi sebutan Sancang. Nuhun. Aya, Kemang Ali store 60, ke pemegang lapak 300. Waduh. Ya itu kan Bapak dengar kan saksinya? Pak Asep kan ada dengar dia. Tapi sana sampai pemegang lapak nanya. Ya saya nggak tahu. Kita nggak nuduh perorangan, cuma dia nyebut nama, gitu loh. Nama ini, gitu loh kan, gitu. Jadi kemungkinan mereka katanya minta, jadi kan ini teh. Ya makanya artinya pemegang lapak kan nggak bisa Pak, areal aset pemerintah daerah itu dinikmati oleh orang tanpa kerja, nggak boleh, nggak bisa. Masa saya nu ngecorna dia puluhan juta, batu lu ngapoe kieu terima duit, duduk manis, kita urang 200.000 karunya tukang ojek nu carape supir angkot. Gitu loh, jangan biarkan orang dapat uang tanpa kerja, nggak boleh, nanti semua orang pengen jadi seperti itu. Gitu Pak, karena saha. Wahyu. Karena saha. Wahyu. Jadi nanti kalau kita lagi ngelurusin satu masalah jangan nyela. Ya maunya nggak semuanya gitu. Ya kan saya lagi diskusi, jangan nyela. Kalau nyela berarti akan di dalamnya dan mengetahui itu prinsip gitu loh. Jadi karena kalau ini jangan nyela. Gitu Pak. Gitu. Di mana? Ojok Pak. Ojok. Jangan nyela, terus jangan para katang-tang mereka teng-teng. Gitu, jangan para katang-tang mereka teng-teng teh jagoan itu masih harus aturan. Lanjutkan. Ya, ayo. Dulu waktu beliau jadi wakil bupati, jadi bupati, walaupun misalkan ada beberapa perilaku yang tidak sesuai dengan harapan, masih bisa dimaafkan karena kewajiban-kewajibannya kan dipenuhi.
Kewajiban-kewajibannya kan dipenuhi. Kalau sekarang justru setelah jadi bupati, kewajiban beliau selaku suami tidak dipenuhi. Saya konsultasi dengan guru saya bahwa ya itu melanggar gitu, daripada yang diharuskan oleh agama gitu kan, bahwa itu kewajiban gitu. Walaupun misalkan saya mampu, saya kan mampu misalkan dengan alhamdulillah dengan jabatan saya bupati, saya mampu bisa hidup mandiri gitu ya. Anak saya bisa juga, tapi kan itu tidak menggugurkan kewajiban beliau sebagai suami. Mungkin beliau lupa kali ya gitu, padahal kan kalau dilihat beliau juga bukan orang nganggur, punya pekerjaan, punya jabatan juga sama gitu ya, punya penghasilan juga sama gitu. Ya, artinya juga mungkin sebelumnya apakah sudah disampaikan? Sudah pernah kita sampaikan, sudah pernah jadi pembicaraan di internal kita, bahkan staf saya yang menjadi saksi gitu ya, sampaikan oleh staf saya, ya Pak, sok aja lah, kalau Bu itu kan tidak menuntut besarannya berapa, yang penting gugurkan aja kewajiban Bapak gitu. Itu saya bilang ke suami saya pernah, iya ya, nanti uangnya juga nggak akan Bu pakai gitu, cukup kok yang penghasilan Bu juga bisa memenuhi, nanti uangnya disimpan jadi tabungan buat anak-anak gitu. Apapun yang dikasih oleh ayah, berapapun Bu akan simpan di tabungan gitu ya, dan itu nggak akan dipakai. Itu pernah kita obrolkan gitu. Yang penting karena kalau dalam Islam gitu ya, itu hal yang sangat mendasar. Itu adalah menandakan bahwa cirinya suami punya tanggung jawab itu adalah itu. Teman-teman saya suka bilang, kakak saya termasuk ya, dia bilang bahwa ATM suami saya pegang gitu kan, ATM gaji suami saya pegang. Saya bilang, gimana ya rasanya memegang ATM gaji suami itu? Hari ini saya merasakan itu. Oke, sebelumnya belum pernah ya? Dulu nggak pernah. Dulu nggak pernah mengenal dan nggak pernah tahu gitu ya. Melihat fisik ATM-nya saya nggak pernah tahu. Tapi hari ini ternyata apa yang dirasakan oleh teman-teman saya, hari ini saya rasakan. Oh, ternyata asik ya. Belanja tiba-tiba punya uang gitu, bukan hasil kerja keras kita. Itu lebih menyenangkan gitu. Ternyata belanja. Seorang istri Bu ya, mengatur perekonomian. Itu senang aja lah gitu. Dan kemudian suami memberikan kepercayaan penuh, itu juga bagian kebahagiaan bagi kita. Yang kedua, saya dulu punya cita-cita ingin seperti mamah dan almarhum papa. Jadi kalau kemana-mana itu selalu berdua. Saya suka iri waktu ke teman-teman saya, waktu ke undangan, kok mereka berdua gitu. Sekarang saya alhamdulillah kemana-mana berdua gitu. Mau ke pengajian, mau ziarah, atau ke pasar gitu kan, ataupun kemanapun, itu hari ini kita selalu berdua. Kita melaksanakan hobi juga berdua hari ini. Hobinya sama. Apa itu? Olahraga. Dia senang olahraga, saya juga senang olahraga. Kemudian kita makan sama anak-anak, kumpul di luar gitu, karena kalau di rumah kan udah bosan ya makanan rumah. Itu pun berdua gitu. Nah, hal yang sederhana itu alhamdulillah hari ini saya merasakan. Yang dulu saya betul-betul itu adalah menjadi cita-cita. Karena saya suka iri gitu melihat orang lain itu jalan berdua gitu. Saya kapan? Hari ini saya alhamdulillah lah. Saya ingin bahwa komitmen itu tetap dijaga sampai nanti pun. Kemudian di bulan Januari ini tentu saja harapan saya adalah apa yang sedang saya jalankan hari ini, semoga ini adalah jalan yang terbaik. Dan luar biasa, Deddy Mulyadi tidak pandang bulu menghajar preman-preman yang mengganggu proyek ya. Ini salah satu contoh yang bagus untuk dilakukan oleh seorang pejabat, langsung terjun menghajar para preman yang mengganggu ya. Oke, terima kasih ya. Kan itu lain proyek pemerintah pribadi, isi-nyisikan duit pribadi, bahwa nggak ada damai. Lamun tersanggup tinggalkan proyeknya. Naon, udah nggak bantuan pemerintah, nggak bantuan warga kok, ngajar udah punya warga orang nah. Nggak ada damai-damai. Kita kadia gitu. Masa preman diantepkan? Gak ada damai proses. Dia akan terus memberikan pendampingan agar pemerintah provinsi memenangkan gugatannya. Kemudian urusan ketentraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat ditunjukkan melalui indeks ketentraman dan ketertiban sebesar 100 poin, indeks ketahanan daerah sebesar 0,72 poin. Hal yang hari ini menonjol adalah orang tidak merasa tentram karena banyaknya orang yang mengaku sebagai ormas, yang mengaku sebagai LSM, yang sudah secara terang-terangan melakukan intimidasi. Di kota Bekasi, kemarin ada security yang diintimidasi.
di Kabupaten Bekasi, salah satu ormas menaburkan sampah di depan kantor dinas kesehatan, walaupun sudah minta maaf. Tadi malam, Satuan Serse Polres Subang menangkap 6 orang yang melakukan pemerasan di kawasan industri Surya Cipta, yang di situ ada perusahaan mobil listrik BYD yang akan merekrut 16.000 tenaga kerja. Dan kemarin seluruh problemnya sudah selesai. Akses tol nanti hari Senin akan kita bicarakan, listrik sudah terkoneksikan, dan tahun ini rekrutmen akan segera dilaksanakan. Nah, untuk mencapai solusi itu, saya sampaikan ke para anggota DPRD bahwa tadi pagi saya sudah telepon Kapolda dan Pangdam, mungkin hari besok kami akan mengeluarkan surat keputusan hari Senin pembentukan Satgas anti premanisme, yang itu nanti terkoneksi sampai tingkat kecamatan. Kami akan melengkapi berbagai fasilitasnya, itu mobile, dengan target dalam tahun ini Jawa Barat terbebas dari premanisme. Urusan sosial, realisasi tahun 2024 ditunjukkan melalui indeks kesejahteraan sosial sebesar 44,57 poin. Urusan pemerintahan, nah ini urusan sosial, ada yang kasat mata. Di jalan-jalan menuju gedung DPRD ini, di perempatan-perempatan masih banyak orang yang minta-minta, orang yang ngamen. Saya sudah minta ke dinas sosial, siapkan alokasi, mereka bawa problemnya apa, kalau memang kampungnya anterin ke kampungnya, kemudian cari solusinya. Kalau nggak berubah-berubah manusianya, kita tegas saja, tidak boleh lagi ada ngamen-ngamen di perempatan yang tidak jelas ngamennya. Ngamennya bukan berkesenian, tapi hanya sekedar cari uang, yang ngelap-ngelap kaca, bawa anak-anak kecil untuk minta-minta. Karena bagi saya, Kota Bandung adalah etalase dari peradaban Provinsi Jawa Barat. Saya tidak mau setelah hari raya ini tidak boleh lagi ada perempatan diisi oleh gelandangan, dan pemerintah provinsi, kabupaten, kota harus mampu menyelesaikannya secara tuntas. Ini komitmen saya. Kemudian urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar meliputi urusan tenaga kerja, ditunjukkan melalui persentase pencari kerja diberdayakan sebesar 76,61%, tingkat pelindungan tenaga kerja sebesar 38,27%, masih rendah. Untuk calon tenaga kerja, saya minta DPRD yang membidangi Komisi Ketenagakerjaan, kita tidak mau lagi ke depan ada orang yang ngantri melamar kerja. Tetapi yang saya inginkan adalah setiap dinas kabupaten kotanya sudah memiliki data bursa kerja. Seluruh angkatan kerja ada di datanya, dan kemudian perusahaan yang akan merekrut tidak usah mengumumkan pendaftaran calon tenaga kerja. Cukup mengakses nama-nama yang dibutuhkan di perusahaan itu, kemudian diseleksi. Setelah diseleksi baru mereka mengurus persyaratan kerja. Saya ingin persyaratan kerja itu diurus setelah dia dinyatakan sebagai calon tenaga kerja. Karena kalau persyaratan kerja dibuat ketika melamar kerja, orang tidak punya duit, harus ngurus persyaratan tenaga kerja, dan ongkosnya juga mereka tidak punya. Tapi kalau kemudian perusahaan mengakses langsung ke bursa kerja, maka di situ akan sangat cepat melakukan proses rekrutmennya. Yang kedua, ini disampaikan, percaloan kerja tenaga kerja di Jawa Barat sangat tinggi. Banyak sekali oknum, baik oknum aparatur, oknum Karang Taruna, oknum ormas, oknum LSM, oknum aparat desa, dan oknum manajer personalianya bekerja sama melakukan rekrutmen, dan di situ berbayar. Angka pembayarannya itu dari kisaran 3 juta sampai 30 juta per orang, dan itu dilakukan secara terbuka. Untuk itu saya sampaikan bahwa tahun ini tidak boleh lagi terjadi percaloan tenaga kerja. Yang lebih menyedihkan lagi adalah orang untuk memberikan suap atau pungli calon tenaga kerjanya, banyak yang minjem ke bank emok, banyak yang minjem ke bank keliling, rata-rata 15 juta. Menyedihkan lagi, mereka menjadi tenaga kerja kontrak, dan setahun kontraknya diputus, dan akhirnya menjadi gelandangan orang tuanya. Jadi saya menemukan banyak kasus itu. Untuk itu ini yang harus segera dituntaskan di Provinsi Jawa Barat agar investasi kita investasi yang nyaman. Urusan pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak ditunjukkan melalui persentase kabupaten kota yang melaksanakan 7 persyaratan pengarus utamaan gender sebesar 100%. Persentase keberhasilan penanganan kasus kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap perempuan sebesar 100%.
tingkat penanganan kasus kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi atau KED terhadap anak sebesar 100%. Persentase kabupaten kota yang menerapkan klaster kabupaten kota yang layak anak sebesar 100%. Urusan pangan ditunjukkan melalui skor pola pangan harapan atau SPPH, tingkat ketersediaan pangan sebesar 95,37 poin. Tingkat konsumsi pangan yang terdiri dari konsumsi energi sebesar 2.069,9 KKAL atau per kapita per hari, dan konsumsi protein sebesar 62,3 gram per kapita per hari. Urusan pertanahan ditunjukkan melalui tingkat tertib tata kelola pertanahan. Nah, ini di sektor pertanahan ini masih menurut saya masih terjadi problem. Itu bisa ditunjukkan banyaknya daerah aliran sungai yang itu sebenarnya tidak bisa dialih fungsikan dan dirubah kepemilikannya, itu banyak berubah bersertifikat. Problemnya cuma satu, biasanya ATR BPN memproses pengajuan pengsertifikatan ketika pihak desa dan kelurahan sudah memberikan keterangan riwayat tanahnya, dan biasanya bermasalahnya di pengantar. Itulah tadi tantangan dari Ormas Grip yang meminta untuk Kang Deddy Mulyadi diskusi bersama agar bisa juga ikut andil memajukan Jawa Barat. Bagaimana menurut pendapat teman-teman semua? Silahkan lanjut di kolom komentar. Terima kasih. Salam support Arman Al-Fatih. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.